Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajranto. NIM saya 2002-21076. Saya akan menjelaskan tugas critical review pengantar teori-teori sosial bab 2, Marx dan Marxisme. Pendahuluan. Seperti fungsionalisme, Marxisme adalah teori yang dirancang untuk mempromosikan masyarakat yang baik. Teori ini adalah respon terhadap modernitas. Marxisme bersandar pada keyakinan bahwa potensi pencapaian dan kebebasan individual terikat pada potensi bagi kemajuan dalam organisasi sosial, yang berarti juga struktur masyarakat. Marx dan materialisme historis. Dalam teori Marxis, kegiatan manusia yang paling penting adalah kegiatan ekonomi, produksi unsur-unsur materi. Bagi Marx, struktur sosial tidak tercipta secara acak. Ia berpendapat terdapat pola yang cukup pasti dalam hal cara masyarakat di berbagai tempat di dunia. Pada berbagai masa dalam sejarah, mengorganisasikan produksi benda-benda material. Teori tentang sejarah dan masyarakat ini disebut materialisme historis. Selanjutnya, yang pertama, semua masyarakat yang ada kini atau ada sejak dulu hingga kini menunjukkan salah satu dari 5 cara mengorganisir produksi. Cara-cara memproduksi ini disebut Marx sebagai metode produksi. Kedua, terpisah dari mode produksi pertama dan terakhir, yakni mode komunis primitif dan komunis. Setiap mode memiliki satu kesamaan ciri khas, yakni produksi benda material itu berbasis kelas. Semua mode non-komunis mempunyai kesamaan produksi barang-barang dengan menerapkan dominasi dan eksploitasi suatu kelas terhadap kelas yang lain. Yang membedakan dalam setiap kasus adalah siapa anggota kelas tersebut. Setiap mode produksi non-komunis memiliki kelas dominan yang memiliki kekayaan yang berbeda. Demikian pula kelas subordinat yang dieksploitasi yang tidak memiliki kekayaan yang berbeda pula. Mode produksi kuno. Bentuk tertua produksi kelas adalah mode produksi kuno. Mode ini muncul dari mode komunis primitif yang subsisten, terutama karena perbaikan teknologi. Sebagai contoh, pada zaman besi, manusia mengembangkan teknik-teknik produktif yang memungkinkan untuk pemeliharaan hewan secara khusus dan produksi pertanian menetap. Mode produksi feodal. Produksi feodal didasarkan pada kemampuan para pejuang perang atau bangsawan yang mengendalikan wilayah-wilayah lokal yang kecil dan kekuatan senjata untuk menundukkan dan mengeksploitasi tenaga kerja pertanian. Mode produksi kapitalis. Pada masyarakat kapitalis, karakter kepemilikan di mana kaum kapitalis menanamkan kekayaan tentu saja berubah. Pada masa permulaan kapitalisme, kepemilikan produktif terutama dalam bentuk tanah, di mana kaum proletar bekerja dengan upah rendah mengolah tanah tersebut. Peranan suprastruktur. Dari sudut pandang Marxis, tipe pemikiran suprastruktur. Dari sudut pandang Marxis,
tipe pemikiran di Inggris yang dapat membantu melestarikan kapitalisme dalam masyarakat adalah pikiran yang mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas ketidaksetaraan kelas, memproduksi tuntunan kebutuhan akan material goods untuk mendorong konsumerisme, mendorong terbentuknya kelas yang berorientasi upah agar menerima subordinasi peranan mereka, membenarkan ketidaksetaraan di antara kelas-kelas, diversifikasi institusi. Produksi kapitalis itu eksploitatif. Sebab utama ia tetap hidup adalah bahwa institusi eksis untuk mengalihkan perhatian pihak yang dieksploitasi dari realitas kondisi mereka. Sebagai contoh, musik pop, karya sastra, pertunjukan kuis, opera, dan film. Konsumerisme reproduksi kebutuhan. Kapitalisme tergantung pada reproduksi kebutuhan. Setiap institusi sosial yang mempromosikan pembelian komoditas melanggengkan produksinya melalui sarana kapitalis. Sarana utama yang mendorong kita untuk mengkonsumsi adalah iklan. Iklan begitu membesarkan kepemilikan materi dan mempromosikan pencapaiannya. Pembenaran ketidaksetaraan. Kapitalisme tergantung pada ketidaksetaraan yang melekat padanya. Jika emang dikenal dan diterima dianggap adil. Di ruang kelas sekolah kita pertama kali diperkenalkan dengan ketidaksetaraan yang tidak terhindari itu. Marxis berpendapat bahwa suatu analisa hubungan antara infrastruktur dan suprastruktur mengajarkan kita banyak hal tentang kekuasaan pada masyarakat berkelas. Kekuasaan kelas dominan tidak harus berarti pemegang kekuasaan resmi aktual yang mengambil keputusan. Kontroversi dalam Marxisme. Marx ingin menunjukkan bagaimana kehidupan non-ekonomi secara langsung dipengaruhi oleh aktivitas produksi. Bahwasannya hanya perubahan-perubahan dalam konteks ekonomi yang dapat diberikan kemampuan kepada manusia untuk memandang dunia sebagai adanya. Dan oleh karena itu, perubahan sosial akhirnya merupakan satu-satunya kemungkinan sebagai akibat perkembangan ekonomi. Salah satu kecaman yang paling sering terhadap Marx adalah teorinya yang dianggap determinisme ekonomi itu, bahwanya semua perkembangan sosial, politik, dan intelektual disebabkan oleh perubahan ekonomi, dan bahkan semua tindakan manusia dimotivasi oleh ekonomi. Oleh karena klaim seperti ini tidak benar, Marxis abad ke-20 menegaskan bahwa memahami Marx dengan cara di atas berarti memvulgarkan Marxisme. Penganut Marxis mengatakan bahwa Marx tentu saja tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap waktu dalam kehidupan sosial ditentukan oleh ekonomi, atau setiap orang selalu didorong oleh motif ekonomi dalam tindakannya. Namun sayang sekali, tak kalah pengikut Marx setuju tentang apa yang tidak dimaksudkan Marx. Mereka malah tidak setuju dengan apa yang benar-benar maksudkan Marx. Perdebatan tentang makna sesungguhnya hubungan basis atau suprastruktur
mendominasi sosiologi Marxis abad ke-20. Masalahnya adalah bahwa kalau perkenaan pada ekonomi sebagai pengaruh yang menentukan gagasan berarti menghilangkan ciri khas Marxis mengenai Marxisme. Di pihak lain, menempatkan ekonomi sebagai pendorong besar yang memengaruhi semua kehidupan sosial tertentu. Baik, itu saya yang dapat saya jelaskan pada materi Marx dan Marxisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.